Data yang akan kita kelola kali ini adalah kinerja karyawan, di mana data ini kita peroleh dari penyebaran kuesioner yang sudah kita lakukan sebelumnya. Langsung saja kita mulai tutorial cara mengelola SPSS. Kita langsung okekan saja. Lalu pilih file yang akan kita kelola. Open. Ini data yang sudah kita dapatkan. Dan untuk value-nya kita ubah saja, terdapat label value dan label. Di value kita isi 1, di label kita isi 20-25, lalu kita enter saja. Value kedua 2, label 26 sampai dengan 35. Value ketiga, label 36 sampai dengan 45. Value keempat kita isikan 46 sampai dengan 55. Value kelima kita isikan dengan 56 sampai dengan 65. Lalu klik OK. Untuk mempercepatnya kita tinggal copy saja. Nah, yang sampai identitas V1 sampai dengan V6 langsung kita blok saja. Lalu paste. Nah, berikutnya kita pilih analyze, descriptive statistic, lalu frequency. Untuk contoh kita ambil V3 yaitu usia karyawan. Pindahkan ke variabel, lalu klik OK. Nah, berikut data yang kita peroleh. Terdapat frekuensi, persen, valid persen, kumulatif persen. Selanjutnya akan kita ubah adalah tabel measure, di mana untuk mengubahnya menjadi scale kita harus terlebih dahulu mengubah tabel tab menjadi numerik, lalu OK. Baru kita bisa merubah measure menjadi scale. Nah, V7 ini merupakan pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner tersebut. Supaya lebih cepat tinggal kita kopikan saja, lalu V8 sampai dengan V30, yang mana pertanyaan tersebut kita pastikan saja. Maka measure-nya akan berubah menjadi scale. Langsung saja kita masuk pada langkah selanjutnya, yaitu pada tabel values. Langsung saja kita masukkan keterangan 1 sampai 5, yaitu pernyataan sangat tidak setuju dan lain sebagainya. Untuk value pertama sangat tidak setuju. Value kedua kita isikan tidak setuju. Value ketiga kita isikan kurang setuju. Value keempat kita isikan setuju. Dan untuk value kelima kita isikan sangat setuju. Langsung kita klik OK. Setelah itu untuk mempercepatnya tinggal kita copy sampai ke pertanyaan terakhir atau ke V30. Lalu tinggal kita paste. Nah, maka sama value labelsnya dengan yang pertanyaan pertama kita bikin. Langkah selanjutnya kita pilih analyze, descriptive statistic, frekuensi, lalu masukkan jumlah X1 sampai dengan X10 kecuali total ke kolom variabel, lalu selanjutnya kita blok terlebih dahulu. Sampai V30 kita pindahkan ke tabel variables, lalu klik OK. Nah, berikut tabel-tabel di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut dilampirkan, di mana tabel tersebut berisi frekuensi, persen, valid persen, kumulatif persen. Ini hasilnya.
Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah pilih Analyze, lalu ambil Correlation, ambil Bivariate. Nah, lalu masukkan variabel dari X1, 1, total. Kita ambil semuanya. Lalu kita pindahkan saja ke kolom item. Setelah dipindahkan, langsung klik OK. Nah, berikut tabel dari uji validitas yang sudah kita lakukan atau tabel correlation-nya. V7 sampai dengan V30. Untuk uji validitas dan reliabilitasnya, kita buka Analyze, ambil Scale, Reliability Analyze, masukkan variabel dari V1 sampai V30. Kita pindahkan ke kolom item, lalu ambil statistik, kemudian kita pilih scale if item delete, langsung continue saja. Nah, ini hasil dari hasil pengolahan kita, yaitu item statistik. Berikut tabelnya seperti ini ya. Dan untuk item total statistiknya seperti ini. Nah, ini data-data yang sudah kita kumpulkan. Nah, langkah selanjutnya yaitu analisis regresi. Dengan cara klik Analyze, pilih Regression, lalu Linear, masukkan variabel dependent ke kotak dependent. Kita ambil V7-nya, kita pindahkan ke dependent. Dan memasukkan variabel independent ke kotak independent. Langsung kita klik OK. Nah, ini hasil dari data-data yang sudah kita kelola sebelumnya. Itu terdapat variabel, model summary, dan ANOVA. Nah, ini tabel-tabelnya. Ini tabel model summary. Ini tabel ANOVA-nya. Dan ini untuk tabel koefisiennya. Nah, ini tabel-tabelnya. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah memindahkan tabel-tabel ini ke Word supaya lebih rapi. Langsung saja kita buka Microsoft Word kita. Nah, setelah itu kita langsung ambil saja, klik kanan lalu copy, buka Word-nya kembali. Nah, lalu tinggal kita pastikan saja. Nah, berikut data yang sudah kita pastikan. Untuk tabel selanjutnya masih sama jalannya, yaitu dengan cara mengklik kanan lalu tinggal kita copy dan langsung kita pastikan saja di Word kita. Nah, hasilnya lebih rapi. Untuk tabel-tabel lainnya masih sama jalannya, jadi kita percepat saja.
Nah, ini adalah tabel terakhir yang akan kita pastikan. Nah, hasilnya lebih rapi. Nah, itulah tutorial mengelola SPSS yang datanya diperoleh dari penyebaran kuesioner kinerja karyawan.